Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada bab yang ke-11. Ya, bab yang ke-11 bagian kedua kalau nggak salah, yaitu tentang Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi biografi singkat dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, wulida fi baldatil Uyainah fi Najdin sanata 15 wa mi'ah wa alf min al-hijrah. Beliau dilahirkan pada kota Uyainah di Najd, salah satu kota di kerajaan Saudi Arabia saat ini. Jadi ada kota Uyainah. Pada tahun 1115 Hijriah. Beliau lahir tahun 1115 Hijriah. Hafizul Qur'ana qabla bulughihi al-ashirata. Beliau telah menghafal Al-Quran sebelum usia 10 tahun. Wa ta'allama ala walidihi al-fiqh al-hambali. Beliau belajar dari ayahnya fikih Hambali. Jadi fikih yang mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qara'a al-hadits wa at-tafsir ala syuyukhin min mukhtalifil bilad. Dan beliau membaca hadis dan tafsir di hadapan para syekh dari berbagai negeri. Wala siyama fil Madinatil Munawwarah, terlebih di kota Madinah Al-Munawwarah. Wa fahimat tauhid min al-kitab was sunnah. Dan beliau memahami tauhid dari kitab dan sunnah. Wa ra'ahu ma ra'a fi baladihi Najdin wal bilad allati zaraha min asy-syirk. Dan beliau yaitu terkejut ataupun cemas dengan apa yang beliau lihat di negerinya Najd dan negeri yang beliau kunjungi berupa kesyirikan. Wal khurafat, berupa khurafat, keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Wal bu'di wa taqdisil qubur, jauh yaitu dari agama, dan juga mensucikan kuburan, ya, memuliakan kuburan. Allati tatanafa ma'al islamis sahih, yang ini ternafikan dari Islam yang sahih. Faqad sami'an nisaa fi baladihi, dan sungguh beliau juga mendengar para wanita di negerinya yatawassalna ila fahlin nakhli, bertawassul kepada pohon kurma. Wa yaqulna, dan mereka mengatakan, para wanita, ya fahlan fuhul uridu zawjan qabla al-haul, wahai pohon kurma
aku ingin mendapatkan suami sebelum setahun ini. Jadi bertawasul kepada pohon kurma supaya dapat jodoh, ya, bukan kuburan loh ini, pohon kurma. Wara'a fil Hijaz min taqdisi quburi sahabah, dan beliau juga melihat di negeri Hijaz berupa pengkultusan terhadap kuburan para sahabat, wa ahlil baiti war rasul, pengkultusan kepada ahli bait dan juga rasul, ma la yasuhu illa lillah, hal yang tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah. Waqad sami'a fil Madinah, beliau juga pernah mendengar di kota Madinah, istighatsatin birrusul, yaitu orang yang beristighatsah, meminta pertolongan di kala genting kepada Rasulullah, wa du'aihi min dunillah, dan berdoa kepada selain Allah, mimma yukhaliful Qur'an wa kalam ar-rasul, di antara hal yang menyelisihi Al-Quran dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah engkau, yaitu menyeru kepada selain Allah apa yang tidak bisa memberimu manfaat dan juga tidak bisa memadaratkanmu. Maka jika engkau melakukannya, maka sungguh jika demikian engkau termasuk orang-orang yang zalim, ai al-musyrikin, yaitu orang-orang yang musyrik. War Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ibni ammihi, telah berkata kepada anak pamannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan beliau mengatakan hasan sahih. Taib. Jadi ini sedikit tentang yaitu kisah beliau dan fenomena beliau yang beliau saksikan sendiri di negeri Arab. Ya. Jadi beliau rahimahullahu taala tumbuh di dalam keluarga yang memiliki perhatian terhadap ilmu agama khususnya. Ya, beliau menghafal Al-Quran sebelum usia 10 tahun. Beliau juga belajar hadis dan juga belajar tafsir dari para ulama. Namun beliau melihat kondisi di negeri beliau tersebut penuh dengan kesyirikan, penuh dengan penyimpangan di dalam masalah agama. Ini yang membuat beliau khawatir, ini yang membuat beliau cemas. Sehingga ketika beliau sudah dewasa, maka beliau memulai untuk berdakwah kepada penduduk negeri tersebut untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Faqama syekhu yad'u qaumahu lit-tauhid wa du'a'illahi wahdah. Maka beliau pun bangkit. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bangkit untuk berdakwah kepada kaumnya kepada tauhid dan berdoa meminta hanya kepada Allah semata. Li'annahu huwal qadiru wal khaliq, karena dialah Allah yang maha kuasa dan yang menciptakan. Wa ghairuhu ajizun an daf'id durri an nafsihi wa ghairihi, dan selain Allah lemah untuk bisa menolak madarat terhadap dirinya dan terhadap selainnya. Wa anna mahabbatas salihin, dan bahwasanya mencintai orang-orang saleh takunu bittibaihim, yaitu dengan mengikuti jejak langkah mereka,
la bittikhadhihim wasa'ita, tidak dengan menjadikan mereka sebagai perantara bainahum wa bainallah, antara mereka dengan Allah, wa du'aihim min dunillah, terlebih berdoa langsung kepada mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di antara hal yang pernah beliau temui sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu para wanita yang bertawassul meminta kepada pohon kurma agar menyampaikan hajatnya kepada Allah supaya mendapatkan jodoh. Ini beliau saksikan, beliau yaitu melihatnya. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdakwah kepada kaumnya yang pertama kali adalah dakwah kepada tauhid, dan juga mengajak kaumnya untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan selain Allah sebagai perantara. Ya, mencintai orang-orang saleh bukan dengan cara mengkultuskan mereka, meminta mereka, terutama tatkala mereka sudah meninggal dunia. Maka mengikuti atau mencintai orang soleh ditunjukkan dengan cara mengikuti jejak langkah mereka, bukan dengan menjadikan mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, terlebih meminta langsung kepada mereka. Yang jelas-jelas ini adalah kesyirikan. Namun tugas yang beliau emban tidaklah mudah, dakwah yang beliau jalankan tidaklah mudah. Awalan, yang pertama, wuquful mubtilina diddahu. Ada sebagian orang-orang ahli batil yang menentang beliau. Jadi dakwah beliau itu tidak mudah. Ada orang-orang yang menentang beliau. Waqafal mubtadi'una didda da'wati tauhid, khususnya orang-orang ahli bid'ah. Mereka menentang dakwah tauhid allati tabannaha asy-syekh, yang telah dibangun oleh asy-syekh. Wala gharabata, dan ini tidaklah aneh. Waqafa a'da'ut tauhid fi zamanir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan ini juga pernah terjadi. Bagaimana musuh-musuh tauhid mereka menentang dakwah tauhid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu mustaghribin, mereka musuh-musuh tauhid mengatakan dengan menganggap aneh dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab, dalam surat Sad ayat yang kelima. Ya, Allah berfirman tentang komentar orang-orang musyrik terhadap dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aja'alal ilahata ilahan aja'alal alihata ilaha wahida, apakah dia, yaitu Muhammad, ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja? Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang mengherankan. Jadi orang-orang musyrikin menentang dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, berdoa, tawakal hanya kepada Allah semata. Sedangkan orang-orang musyrikin sudah terbiasa untuk berdoa, bertawassul kepada berhala-berhala mereka atau kepada tuhan-tuhan mereka. Nah, demikian pula apa yang dialami oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika beliau mengajak kaumnya, para penduduk Najd, para penduduk Hijaz, untuk mentauhidkan Allah, berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, meminta pertolongan istighatsah dikala sempit, dikala genting hanya kepada Allah.
maka ada yang menentang dari kaumnya. Ya, jadi sama persis apa yang dirasakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika berdakwah kepada kaumnya dengan apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah kepada kaum Quraisy. Wa bada'a a'da'u asy-syekh yuharibunahu. Maka musuh-musuh dari syekh ini mulai untuk memerangi beliau. Wa yusyi'una anhul akadzibah, dan menyebarkan kedustaan tentang beliau. Wa yata'amaruna ala qatlihi, dan mereka bahkan bersekongkol untuk membunuh beliau. Wal khalasi min da'watihi, dan untuk yaitu menghentikan dakwah beliau. Walakinallaha hafizahu, akan tetapi Allah menjaga beliau. Ya, Allah masih menjaga beliau. Wa hayya lahu man yusa'iduhu, dan Allah telah menyiapkan yaitu orang yang membantu beliau. Dalam hal ini yang telah dikenal melalui sejarah adalah pemimpin yaitu dari negeri Saudi Arabia kala itu, yang sekarang anak keturunannya menjadi raja. Ya, anak keturunannya menjadi raja. Taib. Hatta intasharat da'watut tauhid fil Hijaz wal biladil Islamiyah, hingga akhirnya dakwah tauhid ini tersebar di negeri Hijaz dan negeri-negeri Islam yang lain. Wa mazala ba'dun nasi ila yaumina hadza, dan sebagian manusia senantiasa sampai hari ini yusyi'una al-akadzibah, menyebarkan kedustaan-kedustaan, wa yaqulun, dan mengatakan innahu ibtada'a madhhaban khamisan, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu telah membuat mazhab yang kelima. Ya, jadi mazhab di dalam Islam yang sudah kita kenal itu ada 4. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Dan sedangkan mereka, orang-orang yang membenci dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, telah menebar kedustaan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah membuat mazhab baru di dalam Islam. Ma'anna mazhabahu Hambali, padahal mazhab beliau itu Hambali, sebagaimana di awal yang telah kita sebutkan pada biografi beliau. Beliau belajar di hadapan ayahnya fikih Hambali, jadi terpengaruh dengan fikihnya Imam Ahmad bin Hambal. Bagaimana mungkin beliau membuat mazhab baru di dalam Islam? Maka orang-orang yang membenci beliau rahimahullah pada hakikatnya ingin menjauhkan umat dari beliau. Ya, jadi dituduhnya beliau membuat mazhab baru agar manusia lari dari beliau. Ya, karena yang namanya mazhab yang diakui oleh umat Islam sedunia ini ya 4. Meskipun kalau kita cermati sebenarnya bukan hanya 4. Bukan hanya 4. Jadi para ulama yang ada di zaman para imam terdahulu bukan hanya 4 itu saja. Namun memang mau tidak mau kita harus mengakui 4 mazhab inilah yang paling kuat, yang paling tersebar, dan yang paling diakui oleh kaum muslimin. Ya. Nah, kalau ada mazhab kelima berarti ini adalah ajaran baru. Nah, itu yang mereka inginkan. Jadi mencoba untuk membuat kedustaan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab agar manusia menjauhi dakwahnya. Nah, ma'anna madhabahu Hambali, padahal mazhab beliau Hambali. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan mazhab yang kelima ini adalah mazhab al-Wahabiyun, yaitu Wahabi. Ya. Nah,
Kemudian mereka juga mengatakan bahwa pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah Wahabi, la yuhibbuna ar-rasul wa la yusalluna alaihi. Ya, mereka ini kelompok yang tidak mencintai Rasulullah dan tidak mau bersolawat kepada Rasulullah. Ma'anna Syekh rahimahullah, padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah lahu kitab, beliau memiliki kitab atau karya tulis Mukhtasar Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam, ringkasan sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa hadza dalilun ala hubbihi lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan dalil atas kecintaan beliau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin beliau dituduh tidak cinta Rasul, padahal beliau menulis karya tulis tentang sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad iftarau alaihi al-akadzib allati sayuhasabuna 'alaiha yaumal qiyamah. Dan mereka musuh-musuh tauhid juga telah mengadakan kedustaan-kedustaan yang mereka akan dihisab nantinya pada hari kiamat. Walau darasu kutubahu, dan seandainya mereka mempelajari kitab-kitab beliau. Kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab termasuk kitab yang banyak, ya, baik itu kitab yang tipis, ringkasan maupun yang cukup tebal. Kalau seandainya mereka mempelajari kitab-kitab beliau biinsafin, dengan adil, ya, bukan dengan tendensi yaitu ingin mencari-cari kesalahan, dengan insaf, dengan adil, dengan bijak, lawajadu fiha al-Qur'ana wal hadits wa aqwal as-sahabah. Tentu mereka akan menjumpai di dalamnya Al-Qur'an, hadis, dan ucapan para sahabat. Ya, contohnya adalah Kitabut Tauhid yang sudah pernah kita bahas syarahnya, ya, yang kita bahas syarahnya berupa soal jawab, yaitu syarah Syekh Muhammad Ibnu Jarullah, Syekh Abdullah Ibnu Jarullah Al-Jarullah rahimahullah, yang sudah kita khatamkan pembahasannya. Itu adalah syarah dari Kitabut Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa isinya? Al-Quran, hadis, dan ucapan sahabat. Sedikit sekali komentar beliau dalam bab-bab yang beliau tuliskan. Ya, bahkan beliau menuliskan judul bab itu langsung mengutip firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama yang memberikan judul dari ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, kira-kira judulnya apa, pembahasannya apa, itu ulama belakangan. Adapun beliau sendiri langsung menuliskan judul bab itu dari kutipan ayat-ayat Al-Quran. Nah, haddatsani rajulun shadiq, telah mengabarkan kepadaku. Jadi Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, penulis kitab Al-Firqatin Najiyah ini, menceritakan ada seseorang yang bisa dipercaya telah mengabarkan kepadaku, anna ahadal ulama, bahwasanya ada seorang ulama, kana yuhadziru fi durusihi minal wahhabiyah, memperingatkan di dalam yaitu kajian beliau, ya, seorang ulama ini dari pemikiran Wahabiyah. Fa'atahu ahadul hadirin kitaban, maka salah seorang hadirin, salah seorang yang hadir di pengajian seorang ulama tersebut memberikan sebuah kitab, ba'da an nazagha ismal muallif, setelah menghilangkan nama penulis, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, faqara'ahu, lalu ulama tersebut membacanya, wa ajabahu, dan takjub akan isinya, walamma alima bi muallifihi bada'a yamdahuhu, dan setelah tahu ternyata penulisnya itu Muhammad bin Abdul Wahhab, barulah ulama tersebut memujinya. Ya.
Dan ini bisa kita simpulkan bahwa fitnah Wahabi ini fitnah yang sudah menyebar sampai ke kalangan para ulama. Jangankan orang awam, ulama saja ada yang terpengaruh. Ya. Karena memang apa? Fitnah yang disebarkan Muhammad bin Abdul Wahab itu membuat mazhab baru di dalam Islam. Nah, tentu semacam ini diingkari oleh para ulama. Muhammad bin Abdul Wahab itu membenci Rasul, tidak mau bersalawat kepada Rasul, melarang ziarah kubur, dan berbagai macam tuduhan-tuduhan dusta yang lainnya. Maka ketika ada seorang ulama di dalam pengajiannya, di dalam pelajarannya memperingatkan dari pemikiran Wahabiyah, maka salah seorang hadirin itu memberikan beliau sebuah kitab setelah namanya itu dihilangkan, nama penulisnya. Ya, entah itu dihapus, entah itu dicoret. Ya, disodorkan, silahkan Syekh baca kitab ini, bagaimana menurut Anda? Setelah dibaca ternyata isinya dalil, Quran, hadis, ucapan sahabat. Maka Syekh ini pun apa? Memujinya. Ini kitab bagus gitu ya. Setelah diberitahu penulisnya itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, setelah itu Syekh itu baru sadar kalau selama ini yang sampai kepada dirinya itu adalah tuduhan-tuduhan dusta. Ya. Jadi ulama tersebut akhirnya memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Baik, kemudian di antara tantangan dakwah beliau, ya, warada fil hadis, terdapat dalam satu hadis doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Syam kami, dan berkahilah kami pada negeri Yaman kami. Qalu, sebagian sahabat berkata, wa fi najdina, bagaimana dengan Najd kami ya Rasulullah? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, min huna yatlu'u qarnus syayatin. Dari negeri Najd itu akan muncul tanduk syaitan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara dalil sahih yang dibawakan oleh orang-orang yang membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwasanya yang dimaksud munculnya tanduk syaitan itu adalah beliau, karena beliau itu tumbuh besar di Najd, ya, Najd. Tapi ternyata kalau kita melihat penjelasan para ulama yang mensyarah kitab Sahih Bukhari ini, ternyata mereka itu menjelaskan bahwa yang dimaksud negeri Najd di dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan Najd yang ada di negeri Saudi Arabia saat ini. Ya. Dan memang ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, negeri Saudi Arabia itu belum ada di zaman dahulu kala, belum ada. Jadi yang dikenal itu Najd, kemudian Hijaz, dan sekarang ya itu kurang lebih di sekitaran apa namanya itu kerajaan Saudi Arabia, ya, secara wilayah. Kalau sekarang masuk teritorial kerajaan Saudi Arabia, ya. Kalau dahulu belum ada nama kerajaan Saudi Arabia, namanya saja Su'ud, ya, dinamakan Saudi karena memang pendirinya adalah Malik Su'ud, Raja Su'ud.
Yang tadi kita sempat singgung, beliaulah yang membantu dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdakwah berkeliling di sekitar Hijaz dan Najd, maka didukung oleh Raja Saud. Dan kedua, yaitu tokoh ini pun hingga sekarang yaitu sangat dikenal dan dihormati di kalangan masyarakat Saudi Arabia. Ya. Dan semua keturunan raja sekarang adalah keturunannya Raja Saud. Adapun keturunan para ulama, khususnya orang-orang yang menjadi ahli ilmu yang diakui, itu keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ya. Biasanya di dalam keterangan nama itu disebutkan, kalau ada di akhir nama Alu Syekh, nah itu maksudnya adalah keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Jadi Syekh Abdul Aziz Alu Syekh, Syekh Saleh bin Abdul Aziz Alu Syekh, yaitu mufti amnya Saudi Arabia saat ini, itu anak keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Jadi antara penguasa dan ulama itu saling berkolaborasi, dimulai sejak kakek-kakek mereka ini, yaitu Raja Saud dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Nah itu negeri Hijaz dan negeri Najd. Tetapi yang dimaksud di dalam hadis ternyata bukan Najd di kerajaan Saudi Arabia saat ini. Dzakar Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wa ghairuhu, dan selain beliau, minal ulama, dari kalangan para ulama, anna Najd al-warida fil hadis, bahwasanya Najd yang terdapat di dalam hadis, yaitu Nabi SAW tidak mendoakan keberkahan, kan gitu. Doa Nabi hanya kepada Syam dan Yaman. Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. Ketika para sahabat bertanya, Najd bagaimana ya Rasulullah? Nabi tidak mendoakan keberkahan karena di situ muncul tanduk syaitan. Jadi seakan-akan di negeri Najd ini apa? Ada fitnah. Makanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para ulama di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa Najd yang dimaksud di dalam hadis adalah huwa Najdul Iraq, Najd Irak, yaitu negeri apa? Irak. Faqad dhaharatil fitanu hunak, dan sungguh telah nampak fitnah di sana. Haitsu qutilal Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, di mana di sana terbunuhlah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ya. Kalau Irak yang dimaksud, maka benar di sana tempatnya fitnah. Cucu Nabi terbunuh di sana, tewas di sana. Khilafan lima yadhunnuhu ba'dun nas, dan ini berbeda dengan apa yang diprasangkakan oleh sebagian manusia. Anal murada Najdul Hijaz, bahwa yang dimaksud Najd ini adalah Najd yang ada di negeri Hijaz. Ya, jadi mungkin sedikit bisa kita simpulkan, Najd itu ada di wilayah dua negeri. Yang pertama di Irak dan yang kedua di Hijaz. Nah, sebagian kalangan, bahkan orang-orang yang memusuhi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, membawa makna Najd kepada Najd yang ada di negeri Hijaz. Nah, sehingga hadis ini dijadikan senjata. Ini loh, benar apa kata Rasul SAW, di Najd itu akan muncul tanduk syaitan. Nah, ini orangnya Muhammad bin Abdul Wahab, karena dialah yang telah apa? Yang telah merusak tatanan yaitu Najd. Ya.
merusak tatanan peribadatan Najd yang dulunya itu mengagungkan orang soleh, yang dulunya itu memuliakan kuburan orang-orang soleh, sekarang gara-gara dakwanya Muhammad bin Abdul Wahhab yang dibantu oleh Raja Saud, sekarang nggak ada lagi hal seperti itu. Nah, ini adalah fitnah. Maksudnya inilah fitnah yang terjadi sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, padahal para ulama kita menyebut yang dimaksud di dalam hadis itu Najd yang ada di mana? Di Irak. Di Irak, didukung oleh fakta cucu Nabi SAW terbunuh di sana. Sedangkan Najd yang ada di Hijaz tidak ada fitnah yang terjadi. Ya, kalau ternyata yang dimaksud itu pemusnahan kuburan-kuburan yang dikultuskan, sahih. Di antara sebab kuburan-kuburan yang ada di negeri Hijaz ini ya dibersihkan dari berbagai macam bentuk kesyirikan dan pengkultusan, itu karena dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ya. Dan kita kalau membaca sejarah bisa kita melihat bagaimana kondisi yaitu sebelum adanya kerajaan Saudi Arabia. Sebelum adanya kerajaan Saudi Arabia, maka Hijaz dan juga Najd yang ada di situ penuh dengan kesyirikan. Ya, seakan-akan kembali di zaman jahiliyah. Nah, sekarang alhamdulillah negeri Saudi Arabia yang masuk di dalamnya Najd dan juga Hijaz itu bersih dari penyimpangan dalam masalah agama, khususnya pengkultusan terhadap kuburan. Kuburan Rasulullah SAW dijaga sedemikian rupa agar tidak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya boleh dikunjungi tapi tidak boleh dijadikan tempat perayaan untuk memohon dan meminta-minta selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebagian manusia mengira bahwa yang dimaksud dengan Najd di sini adalah Najd Hijaz. Maka ini keliru. Haitsu lam yadhhar fiha syai'un minal fitan. Karena tidak terdapat sedikit pun, tidak nampak sedikit pun ya berupa fitnah allati zaharat fil Iraq, sebagaimana yang nampak di Irak. Bal zahara min Najdin al-Hijaz at-tauhid. Bahkan yang nampak di negeri Najd Hijaz adalah tauhid. Alladzi khalaqallahu al-'alama li ajlihi. Yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta ini untuknya. Walladzi min ajlihi arsala ar-rusula. Arsalallahu ar-rusula. Yang juga karenanya pula Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Ya. Jadi di antara tantangan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau dituduh sebagai tokoh yang menjadi sebab negeri Najd itu penuh dengan fitnah, muncul di sana tanduk syaitan. Ya, dan sebagian orang awam masih termakan yaitu kedustaan ini karena minimnya pemahaman mereka tentang makna hadis. Ya, memang benar sekali lagi negeri tempat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdakwah itu memang dinamakan Najd. Ya, Hijaz. Tetapi yang dimaksud di dalam hadis bukan itu. Karena di Irak sana juga disebut dengan negeri Najd. Dan kalau diperhatikan dengan sejarah yang ada, justru relevan kalau kita menganggap Najd yang dimaksud di dalam hadis adalah Najd yang ada di Irak. Ditambah lagi para ulama ahli hadis telah mensyarah hal tersebut. Ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari menjelaskan bahwa Najd yang dimaksud itu di negeri Irak. Ya, dan berbagai macam fitnah tiada henti ada di sana. Ya,
Silakan kalau kita membaca sejarah bagaimana kondisi Irak, itu penuh dengan fitnah sejak zaman dahulu hingga sekarang. Yang terakhir apa? Fitnah Saddam Hussein, ya. Kita semua tahu betapa beliau adalah seorang pemimpin yang luar biasa kejinya. Nah ini. Jadi sejak zaman dahulu di negeri itu banyak sekali yang namanya fitnah. Nah, kemudian yang ketiga, qala al-muallif rahimahullah, dzakara ba'dul ulama al-munsifin. Sebagian ulama yang insaf, yang adil, yang bijak menyebutkan anna Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab huwa min mujaddidil qarni tsani asyar al-hijri. Beliau termasuk di antara mujaddid, yaitu pembaharu pada abad ke-12 Hijriah. Ya, dan ini diambil dari hadis Nabi SAW bahwa di setiap rentang 100 tahun akan ada di antara umatku yang menjadi pembaharu umat Islam. Pembaharu yang dimaksud bukan pembaharu mengada-ada urusan agama, tapi yang dimaksud pembaharu itu adalah merefresh, yaitu menyegarkan pemahaman umat yang sebelumnya salah, menyimpang, diluruskan. Itu yang dimaksud dengan al-mujaddid, pembaharu di dalam Islam. Ya. Jadi umat yang mungkin sudah terlalu jauh dari syariat, sudah terlalu jauh dari nilai-nilai Islam, disegarkan kembali, diingatkan kembali, seakan-akan apa yang disampaikan ini hal yang baru. Selama ini umat tidak tahu kesyirikan, tidak tahu kebid'ahan, tidak tahu maksiat. Tiba-tiba ada yang berdakwah untuk bertauhid kepada Allah dan menjauhi kesyirikan, untuk mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah, untuk taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Maka seakan-akan ini ajaran apa? Baru. Ya, padahal bukan hal yang baru, hanya saja memang karena umat sudah terlalu jauh dari nilai-nilai syariat Islam, sehingga ketika ada yang berdakwah mengembalikan umat ke dalam nilai Islam yang benar, seakan-akan ini hal yang baru. Ya. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW fi kulli mi'ati am, atau kama qala Nabi SAW, di setiap rentang 100 tahun akan ada tokoh dari umatku yang memperbaharui urusan agama mereka. Nah, para ulama menyebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini mujaddidnya abad ke-12 Hijriah. Dan kalau kita perhatikan, benar, karena di masa itu kesyirikan begitu kental, ya, berbagai macam penyimpangan dalam urusan ibadah begitu marak. Maka dengan sebab dakwah beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala, negeri Hijaz kembali memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Jadi segar kembali. Nah ini ya. Kemudian waqad allafu kutuban anhu, para ulama juga menuliskan kitab-kitab mereka tentang beliau. Wa min haula'i al-muallifin Asy-Syaikh Ali At-Tantawi. Di antara penulis yang menyebutkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah mujaddid di abad ke-12 Hijriah adalah Syekh Ali At-Tantawi. Akhraja silsilatan an a'lamit tarikh. Beliau menuliskan silsilah tentang tokoh-tokoh sejarah. Zakara minhum Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dan beliau menyebutkan, yaitu Syekh Ali At-Tantawi menyebutkan kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab termasuk di antara tokoh sejarah, tokoh yang berpengaruh di dalam sejarah Islam. Wa Ahmad ibnu Arfan, dan juga ada seorang penulis yang bernama Ahmad bin Irfan. Zakara fihi, beliau menyebutkan di dalam tulisannya, anna aqidat tauhid, bahwasanya akidah tauhid
wasalat ilal Hindi wa ghairiha, itu bisa sampai ke negeri India dan selainnya, biwasitatil hujjaj al-muslimin alladzina ta'atsaru biha fi Makkah, dengan sebab jamaah haji kaum muslimin yang mereka mendapatkan pengaruh dakwah tauhid yang ada di kota Mekah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Minimalnya ada dua cara ya kalau kita perhatikan, dua teori. Orang-orang India bisa mengenal tauhid, setidaknya ada dua teori. Yang pertama, dari ulama-ulama yang ada di Mekah lalu berdakwah ke India. Itu teori yang pertama. Teori yang kedua, justru dari jamaah haji yang berada di India, ketika mereka berangkat haji ke kota Mekah, lalu mereka belajar pada ulama Mekah, lalu mereka kembali ke India dan menyebarkan dakwah para ulama Mekah. Dan ini wallahu a'lam bishawab mungkin yang lebih relevan ya. Ada disebutkan di sini biwasitatil hujjaj al-muslimin, dengan perantara jamaah haji kaum muslimin. Yang nampak ya jamaah haji dari negeri India. Ya. Apalagi di zaman dahulu wallahu alam bissawab, yang namanya berangkat haji itu ya bisa jadi tidak hanya sebulan mungkin gitu ya. Jadi sudah sampai di sana ya bisa jadi berlama-lama di sana, menetap selama berbulan-bulan sambil menunggu musim haji, ataupun setelah musim haji masih berada di sana. Nah, mereka manfaatkan untuk belajar kepada para ulama yang ada di kota Mekah. Nah, setelah belajar, jamaah haji India ini pulang ke negeri mereka lalu mendakwahkan dakwah tauhid, sehingga masyarakat India pun mengenal dakwah tauhid. Dan yang memiliki andil yang paling utama di sini tentu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nah, akan tetapi faqamal injilizu wa a'da'ul Islam yuharibunaha. Sangat disayangkan orang-orang Inggris dan musuh-musuh Islam justru memeranginya. Memerangi apa? Negeri India yang sudah mulai tersebar dakwah tauhid. Li'annaha tuwahhidul muslimina diddahum, karena di masa itu dakwah tauhid ini telah menyatukan kaum muslimin untuk memerangi mereka. Jadi Inggris selaku penjajah di sini merasa dirugikan dengan dakwah tauhid, karena kaum muslimin bersatu, mereka sulit dikalahkan. Jadi para penjajah Inggris memusuhi dakwah tauhid karena sebab inilah mereka menyatukan umat Islam di negeri India. Wa au'azu ilal murtaziqati, bahkan mereka orang-orang Inggris tersebut merekrut yaitu tentara-tentara bayaran an yushawwihu sum'ataha, untuk mencemarkan nama baik dari dakwah tauhid. Ya. Jadi dakwah tauhid yang ada di India itu dirusak dengan propaganda-propaganda dari orang-orang Inggris. Fa'atlaqu ala kulli muwahhidin yad'u lit-tauhid kalimata wahhabi, sehingga mereka menyebutkan setiap orang yang bertauhid, yang berdakwah kepada tauhid sebagai Wahabi. Jadi ternyata fitnah Wahabi bukan hanya di negeri kita, ini juga sampai di negeri India. Ya, kira-kira apa yang pas untuk menjauhkan umat Islam dari dakwah tauhid ini? Maka dicarilah yaitu asal usulnya dakwah tauhid ini, siapa sih yang menyebarkan? Oh, ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dilihat siapakah beliau, ternyata juga dimusuhi oleh sebagian kaumnya.
yang mereka itu anti dengan tauhid, yang mereka itu pelaku kesyirikan. Ya. Apa yang dituduhkan kepada beliau? Mazhab baru, pembuat mazhab baru, namanya mazhab Wahabi. Akhirnya ini dibawa ke India, sampai pun dibawa ke Indonesia. Pokoknya orang yang tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang di negeri tersebut dituduh sebagai Wahabi. Ya. Dan tentang Wahabi ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Yang kita bahas di sini adalah tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Naam. Wa aradu bihil mubtadi'a liyasrifa al-muslimin. Dan mereka musuh-musuh Islam tersebut menginginkan dengan nama Wahabi ini adalah orang yang membuat yaitu mazhab baru. Ya bahasa kita justru kalau mau menyebut tentang ahli bid'ah ya, versi kebanyakan orang ya Wahabi ini ahli bid'ah. Ya. Jadi kalau kita membahas tentang bid'ah, maka kita membahas dengan jelas setiap amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bahasa simpelnya. Kalau mau bahasa yang lebih panjang, ada sendiri penjelasan yang disebutkan para ulama. Jadi kita dapat batasan suatu amalan yang menyerupai syariat yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bid'ah. Adapun orang-orang yang memusuhi dakwah tauhid, yang mereka ya terkadang alergi dengan bahasa bid'ah, justru mereka dengan lantang menyebutkan kalau mau menyebut ahli bid'ah yaitu Wahabi, itu ahli bid'ah itu. Karena mereka ya telah sepakat bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membuat aliran agama baru, membuat mazhab baru, mazhab Wahabi. Nah ini baru beneran ahli bid'ah. Nah seperti itu. Tujuannya apa? Liyasrifu al-muslimina an aqidati tauhid, untuk memalingkan kaum muslimin dari akidah tauhid, allati tad'u ila du'aillahi wahdah, yang menyeru kepada berdoa hanya kepada Allah semata. Walam ya'lam haula'il jahalatu, dan orang-orang bodoh tersebut tidaklah tahu anna kalimata wahabi, bahwasanya kalimat wahabi nisbatun ilal wahhab, itu dinisbatkan kepada al-wahhab. Dan al-wahhab itu siapa? Wa huwa ismun min asma'illah, salah satu di antara nama-nama Allah. Alladzi wahaba lahu tauhida wa wa'adahu bil jannah, Allah lah yang telah menganugerahkan tauhid dan menjanjikan surga. Ya, jadi Wahabi itu sebenarnya adalah istilah yang terpuji, ya, karena disandarkan kepada Al-Wahhab, dan Al-Wahhab sendiri itu nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Wahabi pengikut golongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sudah pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, mereka menghindari menjuluki orang-orang yang bertauhid dengan nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab karena khawatir justru umat ini akan tertarik. Karena nama beliau siapa? Muhammad. Kalau mereka menyebutkan orang-orang yang yaitu tidak suka bersolawat, yang tidak suka memuji Rasul, yang tidak membolehkan ziarah kubur, itu adalah Muhammadi, gitu ya, atau Muhammadiyah, maka justru orang-orang akan tertarik. Kenapa? Muhammadi atau Muhammadiyah berarti pengikutnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka dicarilah dari nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang umat itu asing. Abdul Wahhab, nah ini Wahhab ini. Orang-orang tidak banyak yang tahu. Dan benar saja kebanyakan kita nggak tahu kalau Wahhab itu nama Allah. Dikira Wahhab itu nama orang, nama tokoh, ya. Padahal Wahhab itu nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah mereka
melakukan tipu daya untuk menghalalkan semua cara. Ya, menghalalkan segala cara untuk melakukan tipu daya. Membuat yaitu semacam pengalihan ya penamaan yang benar Wahhab, yang dimaksud dengannya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Sekali lagi, nama Syekh Muhammad itu adalah Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan Wahhab. Kalau Wahhab itu namanya Allah, makanya disandarkan dengan Abdul Wahhab. Ya, hambanya Al-Wahhab, dan Al-Wahhab sendiri maknanya adalah yang memberi anugerah. Dan benar, Allah lah yang memberikan anugerah kepada kita tauhid dan juga menjanjikan kepada ahli tauhid surganya. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara ya ringkasan bagaimana dakwah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada beliau dan juga para pengikut beliau hingga hari ini, hingga saat ini. Jadi masih banyak sering kita dengar ungkapan Wahabi yang tentu saja itu mendapatkan stigma negatif di kalangan umat Islam. Kalau orang tanya Wahabi itu apa? Ya, yang membuat mazhab baru, yang tidak mencintai Rasul, tidak mau sholawatan, yaitu tidak membolehkan ziarah kubur, ya, tidak boleh bertawasul. Padahal tuduhan-tuduhan tersebut itu tidak benar. Ya, tuduhan-tuduhan tersebut tidak benar. Nah, jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menghabiskan hidup beliau untuk dakwah kepada tauhid. Tidak pernah sedikit pun beliau mengajak ikuti aku, ikuti Abdul Wahhab, ayah beliau Abdul Wahhab, ya, atau ikuti Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak pernah. Justru orang-orang yang musuh beliau lah yang mencoba untuk yaitu memperdaya umat Islam agar menjauhi dakwah beliau dengan menyebutkan istilah Wahabi. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah poin atau pembahasan yang ke-11 tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, bagian yang ke-12 atau bab yang ke-12, Ma'rakatut Tauhid wa Syirik, perang antara tauhid dan kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akhiri, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.